Jujur aja, bandara bisa jadi sangat menjengkelkan, tapi hal yang paling menyebalkan mungkin adalah harus mengeluarkan laptop dari ranselmu dan menaruhnya di tempat terpisah saat melalui pemeriksaan keamanan. Tapi tentu saja, para petugas tidak akan membuat kita melakukan kegiatan ekstra itu jika tidak ada alasan yang kuat. Laptop itu sangat padat dan sinar X tidak bisa menembusnya. Jadi, sangat mudah untuk menyembunyikan sesuatu yang berbahaya di sana. Jika perangkat berada di luar dan berada di tempat yang terpisah, akan lebih mudah bagi pemindai untuk menangkap sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar pesawat terbang berwarna putih. Apakah ada manfaatnya memilih warna yang khas ini? Tidak, cat putih tidak membuat suatu tempat terasa lebih cerah. Juga tidak menghemat biaya pengecatan. Inilah alasan sebenarnya dalam pemilihan warna putih: keamanan, efisiensi, dan kenyamanan. Pesawat terbang pertama berwarna metalik, kira-kira seperti warna logam. Tapi masalahnya logam rentan terhadap korosi. Jadi mengecatnya adalah cara terbaik untuk melindungi pesawat dari korosi. Warna putih disukai karena beberapa alasan. Pertama, pesawat terbang tinggi di atas awan dan banyak terkena sinar matahari. Putih adalah warna yang paling sedikit menyerap panas, dan pesawat berwarna putih tidak terlalu panas. Selain itu, sinar matahari juga membuat cat memudar. Pesawat yang berwarna-warni akan membuat catnya memudar dengan sangat cepat dan perlu dicat ulang. Dan pengecatan ulang itu mahal, jadi mengecat pesawat dengan warna putih adalah pilihan yang lebih tahan lama. Selain itu, kerusakan lebih mudah terlihat pada permukaan putih. 1 poin lagi untuk warna putih. Kita selalu naik dari sisi kiri pesawat. Setiap saat, tidak ada pengecualian. Untuk beberapa alasan, sisi kanan sepertinya tidak menjadi pilihan. Ya, hal itu dilakukan dengan sengaja. Pertama, kapten biasanya duduk di sebelah kiri. Dengan cara ini, lebih mudah bagi pilot untuk menyelaraskan pesawat dengan garba rata. Selain itu, pesawat diisi bahan bakar dan dimuat dengan bagasi di sisi kanan. Karena orang naik ke pesawat dari sebelah kiri, kru dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa terganggu dan tidak ada bahaya bagi penumpang. Konsistensi dengan pilihan sisi membantu membuat segalanya bekerja lebih efektif. Karena semua orang selalu masuk dari kiri, semua garba rata dirancang untuk dipasang pada sisi kiri pesawat. Jika setiap pesawat memiliki kebebasan untuk memilih sisi, itu akan menciptakan kekacauan ekstra untuk logistik di balik proses tersebut. Lalu ada lebih banyak pertanyaan yang bermunculan, seperti apa arti segitiga hitam yang digambar di atas salah satu jendela? Tampaknya ini menandai tempat duduk yang memiliki pemandangan sayap pesawat terbaik. Ini dibutuhkan agar kru pesawat dapat menemukan tempat itu secepat mungkin jika, dalam keadaan darurat, mereka perlu memeriksa mesin, bilah, atau penutup sayap. Tanda ini menghemat banyak waktu. Berikutnya, barisan kursi tidak sejajar dengan jendela. Ini masalah bisnis. Awalnya, semua pesawat dirancang dengan barisan kursi dan jendela yang sejajar sempurna. Namun, ketika sebuah maskapai membeli pesawat jet, mereka menambahkan beberapa kursi tambahan, membuat kursi-kursi menjadi lebih rapat. Dengan cara ini, mereka punya lebih banyak kursi, yang berarti lebih banyak penumpang, sehingga mereka dapat menjual lebih banyak tiket. Tapi, ruang untuk kakimu jadi lebih sempit dan mungkin tidak bisa melihat dari jendela. Selain itu, semua jendela pesawat memiliki sudut yang membulat, dan hal ini dilakukan untuk alasan keamanan. Dulu ada pesawat dengan jendela berbentuk kotak, tapi itu menyebabkan kecelakaan karena jendela seperti itu tidak dapat menahan tekanan di ketinggian. Di ketinggian yang tinggi, tekanan atmosfer eksternal lebih rendah daripada tekanan di dalam kabin. Jadi, ada perbedaan besar dalam tekanan di dalam dan di luar pesawat, dan hal ini menciptakan tekanan. Tanpa jendela, tekanan ini mengalir dengan lancar melalui material. Jendela yang berbentuk persegi menjadi penghalang, dan aliran tekanan terpaksa berubah arah. Tekanan menumpuk di sudut-sudutnya yang menyebabkan keretakan. Akibatnya, jendela seperti itu pecah. Jendela oval memungkinkan tekanan mengalir lebih lancar tanpa terlalu banyak mengganggu dan mencegah bertumpuknya tekanan. Jadi, jendela oval lebih aman. Kaca yang digunakan dalam produksi jendela ini adalah kaca akrilik yang diregangkan dan ada 3 panel terpisah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pengamanan jika terjadi kebocoran.
Dengan cara ini, setidaknya satu panel akan tetap utuh setiap saat. Pernahkah kamu memperhatikan lubang kecil di jendela? Lubang kecil itu sebenarnya hanya ada di panel yang berada di tengah. Tugasnya adalah mengatur perbedaan tekanan yang sangat besar di dalam dan di luar kabin. Dengan cara ini, panel luar dapat menangani beban. Jika panel luar pecah, panel tengah, meskipun ada lubangnya, akan mampu menjaga jendela tetap utuh. Selain itu, lubang tersebut juga mencegah jendela berkabut. Sekarang katakanlah kamu ingin bersantai dan menonton film. Untungnya ada sepasang headphone, tapi headphone ini aneh. Headphone ini memiliki colokan 2 cabang. Tidak, ini bukan semacam teknologi canggih. Ini adalah langkah cerdas untuk mencegah pencurian. Kalau tidak bisa digunakan di tempat lain selain di pesawat, tidak akan ada yang berniat mengambilnya. Di luar pesawat, pada dasarnya headphone seperti ini tidak berguna. Lalu para pramugari membawa makanan. Ada orang yang menyukai makanan pesawat dan ada pula yang tidak terlalu menyukainya. Tapi sebagian besar akan setuju bahwa makanan memang terasa berbeda di udara. Ternyata, hal itu memang benar adanya. Tekanan udara yang rendah, kurangnya kelembapan dan kebisingan latar belakang yang kita alami di ketinggian mengubah fungsi indera perasa kita. Lidah menjadi kurang sensitif terhadap makanan manis dan asin, sehingga maskapai penerbangan harus menggunakan lebih banyak bumbu. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang membuka pintu pesawat secara tidak sengaja? Tentunya tidak akan berakhir dengan baik, paling tidak, itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, akan segera terjadi kekurangan oksigen di dalam kabin. Tapi untungnya, tidak ada yang bisa membuka pintu itu secara tidak sengaja. Perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar membuat hal itu hampir tidak mungkin. Akan membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk membukanya. Pintu-pintu tersebut dirancang untuk terbuka dengan sendirinya jika terjadi keadaan darurat. Bicara tentang keselamatan, selama lepas landas dan mendarat, kru meredupkan cahaya di dalam kabin. Hal ini dilakukan untuk alasan yang baik. Dengan cara ini, dalam keadaan darurat, kamu akan melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Mata akan terbiasa dengan kegelapan dan kamu akan lebih mudah melakukan evakuasi. Sekarang tentang pilot. Pilot selalu memakai kacamata hitam yang keren itu, tapi tujuannya bukan untuk terlihat lebih keren. Kacamata itu digunakan untuk melindungi mata. Sepanjang karirnya, pilot harus menjaga kualitas penglihatan. Masalahnya, menjadi pilot bukanlah tugas yang mudah. Radiasi matahari berbahaya yang dipancarkan matahari disaring oleh atmosfer bumi, sehingga sinar matahari tidak terlalu merusak mata kita jika kita menghabiskan sebagian besar waktu di darat. Namun, lain halnya di atas langit. Di sana udaranya lebih tipis dan kecerahannya jauh lebih tinggi. Tiap ketinggian 305 meter, radiasi matahari menjadi sekitar 5% lebih kuat. Rata-rata pesawat terbang pada ketinggian 35.000 kaki atau 10.700 meter. Ini berarti jumlah radiasi UV-nya 175% lebih besar daripada di darat. Hal ini sangat merusak penglihatan seseorang. Banyaknya waktu yang dihabiskan pilot di udara membuatnya rentan terhadap berbagai masalah mata. Dan masalah penglihatan bisa membuat pilot kehilangan karirnya. Jika mengenakan kacamata hitam adalah hal yang krusial bagi pilot dan kacamata hitam ini harus memiliki kualitas terbaik. Kacamata ini harus meminimalkan dampak sinar matahari dan tahan terhadap sinar UV, memberikan perlindungan 100% untuk mata. Selain itu, kacamata ini tidak boleh terpolarisasi, karena polarisasi dapat mengacaukan persepsi tampilan kokpit. Kacamata ini harus memberikan kejernihan terbaik, mengurangi kelelahan mata dan meminimalkan deformasi warna, sehingga pilot dapat melihat normal seperti saat tidak memakai kacamata hitam.